Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan mendiskusikan tentang input ya, input organik farm. Yuk kita berdoa dulu ya supaya Tuhan memimpin kita dan diskusi kita malam ini punya manfaat bagi kita untuk kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di ketahanan pangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat berdiskusi tentang bagaimana kami bicara input pertanian yang alami, supaya kami memahami bahwa kami harus menjaga kelestarian alam dan kami mengetahui secara alami bahwa ini bisa menjaga alam sekaligus bisa menghasilkan beraneka ragam bahan pangan. Terima kasih. Doa kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, rekan-rekan. Pertemuan pertama atau diskusi pertama, kita bicara dari dua aspek ya. Entrepreneurship yang berbasiskan pertanian alami yang mudah, murah, efektif, dan berkesinambungan. Saya maksudkan untuk dua aspek ini karena supaya antara bertani dan berentrepreneur itu seperti dua kaki yang sering kita pakai dari hari ke hari. Nah, bicara entrepreneur itu bicara mindset, bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia usaha, berbicara dalam konteks mencari sumber-sumber ekonomi, tapi tentunya dalam konteks yang kita maksudkan di sini berbasiskan pertanian. Apakah kita bisa? Bisa, sangat bisa. Nah, dibilang mudah supaya setiap orang dapat melakukan tanpa kerumitan-kerumitan seperti ya banyak buku-buku atau iklan-iklan yang mengajarkan tentang berbagai hal kerumitan sehingga para petani atau orang yang suka berkebun atau yang hidupnya dari berkebun akhirnya tidak sanggup ya melakukan secara apa namanya yang ditawarkan oleh iklan atau buku-buku petani yang rumit ya. Dan akibatnya memang petani menjadi konsumen untuk bahan-bahan pertanian, termasuk bahan-bahan pertanian yang organik sekalipun. Sebenarnya istilah mudah itu sederhana. Kita belajar kepada alam ya. Bagaimana alam itu mengajarkan prinsip bagaimana hidup dari dirinya sendiri. Dalam konteks ini saya bicara tanaman. Jadi tanaman itu sebenarnya
bisa hidup beratus-ratus tahun, itu karena dia menghidupi diri sendiri. Contoh ya, kalau kita lihat pohon-pohon yang ada di hutan atau di pegunungan atau di tepi laut, pohonnya itu sampai tua, tapi tetap segar. Kenapa? Karena proses alami untuk tanaman itu memberikan kita satu pelajaran bahwa tanaman itu menghidupi dirinya sendiri. Contoh sederhana. Jadi, misalkan pohon bambu, ketika musim kemarau, itu pohon tersebut menggugurkan daun. Nah, daun itu jatuh di sekitar pohon bambu itu sendiri. Nah, kemudian eh, sedikit kena panas cahaya matahari dan agak kering gitu, lalu ketimpa hujan. Nah, antara daun yang berserakan jatuh di permukaan tanah tadi akhirnya menjadi apa? Menjadi humus. Nah, disitulah uh, menjadi makanan bagi bambu itu sendiri. Nah, kenapa bisa menjadi humus? Karena dibantu oleh namanya mikroba. Mikroba yang ada dalam tanah itu. Sehingga mempercepat proses untuk penghancuran daun-daun yang ada di atas tanah ya, atau di lahan, di permukaan. Nah, itu menjadi makanan tanaman itu sendiri. Hampir semua tanaman polanya seperti itu. Ya, kecuali pisang ya, pohon pisang saya pernah mencoba pisang itu bagaimana? Kan daunnya tidak rontok kalau pisang, biasanya hanya sengkleh ya. Uh, namun saya punya asumsi belajar dari tanaman-tanaman secara alami tadi, uh, pisang itu saya potong ketika berbuah, buahnya diambil, batangnya kita potong, kita cacah-cacah dan kita taruh di bonggolnya. Dan itu saya menemukan satu pengalaman yang bagus. Biasanya pohon pisang itu meninggalkan anak ya, atau ketika dia berbuah biasanya punya anak 3 atau 4 ya. Tapi dengan saya cacah saya taruhkan di bonggol ternyata itu menjadi kurang lebih 60 anakan. Nah, ini perlu kita renungkan teman-teman bahwa walaupun dia tidak menjatuhkan daunnya, namun batangnya ternyata adalah menjadi nutrisi yang lengkap bagi pohon pisang itu sendiri. Nah, ini saya mencoba ada 3 pohon yang saya praktekkan ya, baik pohon mangga, pohon nilam, dan itu menunjukkan indikasi yang sama. Jadi teman-teman, belajar yang mudah itu artinya belajar dari alam, belajar dari proses kehidupan tanaman itu sendiri. Nah, kedua, murah ya. Murah artinya sedapat mungkin kita tidak membeli input-input pertanian atau masukan-masukan atau yang dimasukkan ke dalam media tanah untuk tanaman itu bertumbuh. Jadi sedapat mungkin kita tidak membeli bahan-bahan yang dari luar ya. Apakah bisa? Bisa. Coba perhatikan. Misalkan misalkan kita lihat banyak pupuk-pupuk organik yang dijual di pasaran. Sebenarnya kita bisa buat sendiri dengan lebih mudah. Nah, nanti kita akan bicara tentang input input pertanian yang alami ya.
Lalu yang saya maksudkan dengan apa namanya tadi ya, mudah itu semua orang bisa lakukan, murah artinya menekan biaya dikeluarkan untuk bertani. Lalu yang saya maksudkan untuk uh, berkesinambungan atau kelestarian, kalau kita bicara dari konteks kelestarian atau alami, itu betul-betul tidak merusak tanah. Kalau kita tahu bahwa berapa dekade tahun-tahun yang lalu atau seabad yang lalu, kita tahu bahwa revolusi pertanian dengan menggunakan pupuk apa namanya chemical sintetik ya, itu memang mempercepat ya, mempercepat proses pelipat gandaan hasil pertanian. Namun dari akibat dalam jangka panjang itu tanah itu menjadi keras dan tidak menjadi subur ya, tanah menjadi rusak intinya ya. Maka untuk memulihkan itu diperlukan tahapan yang perlu waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, saya mengajak kita bertani atau berkebun atau bertanam secara alami, itu saya maksudkan supaya ada kesinambungan dan tanah bisa menjadi subur sepanjang waktu. Itu yang saya maksudkan dengan pertanian yang alami, yang mudah, murah, dan berkesinambungan. Tentu eh, ya ini bicara dari aspek pertaniannya. Lalu aspek aspek entrepreneurnya, kalau kita sudah melakukan proses bertani atau berkebun dan ada hasilnya, itu bisa menjadi apa namanya bahan-bahan yang kita dapat buat menjadi misalkan produk olahan, akhirnya dipasarkan. Dan di situ bisa mendatangkan keuangan. Dan ini sudah kami lakukan dengan adik-adik, anak-anak pondok, dan mereka belajar dengan tekun bertani hampir 1 tahun. Dan alhamdulillah ya, aku puji Tuhan bahwa eh, mereka sukses dalam berkebun, bertani, dan sudah bisa berentrepreneur. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bagaimana langkah-langkah kita bisa melakukan pertanian yang efektif, tentu kita mengerti bagaimana memanage atau manajemen tentang tanah. Ya. Tanah itu ada tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Nah, ini kan 4 jenis tanah ini kan diajarkan Isa Al-Masih ya, atau Yesus di versi Kristen ya. Ini cukup menarik karena ternyata tanah yang berbatu itu kalau ditanamin akarnya nggak bisa menembus karena memang di dalam tanah ada keras ya, sehingga uh, fungsi akar untuk mencari gizi atau makanan dalam tanah akhirnya sangat dangkal dan biasanya tan tanaman tersebut tidak bisa bertahan lama ya karena dia terbentur oleh batu-batu. Sama dengan tanah yang bersemak duri, dia bertumbuh, namun ketika tumbuh itu dihimpit oleh semak duri, sehingga dia tidak mendapatkan cukup cahaya matahari, sehingga dia terhimpit ya.
terhimpit sehingga tanah tanaman tadi tidak bisa bertumbuh dengan baik karena selain semak duri itu menghimpit, tapi juga itu kayak kalau istilah pertanian namanya gulma. Jadi rebutan nutrisi dalam tanah. Maka tanah tidak bisa subur. Nah, oleh karena itu kita tahu tanah yang keras itu tanah yang sungguh-sungguh tanah yang tidak dapat ditanami dengan bagus karena tanahnya memang sangat keras. Ya, tentu tadi ya berbatu-batu, tapi ini tanahnya betul-betul karena sangat padat sehingga akar tidak bisa menembus ke bawah. Nah, kita tahu bahwa tanaman sehat atau enggak, atau juga eh, kita dapat melihat tanaman itu juga dari kerja akar mencari mencari nutrisi dalam tanah. Jadi fungsi akar menjadi penting karena memang dialah yang mencari nafkah atau nutrisi atau unsur hara dalam tanah untuk bisa disuplai ke seluruh anggota tubuh tanaman itu. Nah, sehingga ketika akarnya itu jatuh kalau tanaman di tanah yang keras itu pasti nggak bagus. Karena itu, Ibu Bapak, bagaimana kita mengubah tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, tanah yang keras menjadi tanah yang subur? Nah, itu yang pernah kita bahas saat ketiga ya. Tanah yang subur artinya tanah yang poros ya, tanah itu bisa menerima air dan bisa merembes ke bawah dengan baik, namun tidak ambiar ya, artinya tanah itu bisa menerima air ya dengan baik dan bahkan bisa sampai ke bawah. Juga tanah yang subur itu selain bisa menerima air dengan bagus, tapi dia juga ada semacam O2 ya, oksigen bisa masuk untuk. Jadi sebenarnya tanaman itu dengan manusia hampir sama, kebutuhannya hampir sama. Lalu kalau kita lihat tanah yang subur, ketika tanah itu dikondisikan dengan baik, selain tadi perah, tapi juga ada nutrisinya, atau kita perlakukan dengan baik, kita kasih makanan yang bergizi, atau namanya pupuk, ya. Nah, nanti kita akan bicara input tentang input tanaman ini dari sisi pupuk. Nah, kalau kita bicara pupuk dari sisi alami, tentu kita input yang bagus yaitu pupuk kandang, misalnya pupuk kambing, kotoran sapi, atau juga dedaunan yang tadi yang jatuh dari pepohonan tadi, atau tanaman-tanaman yang memang sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya tanaman. Nah, selain itu kita sudah tahu bahwa sebenarnya tanaman itu sangat ditentukan oleh kondisi tanah. Teman-teman, jadi sebenarnya kuncinya tanaman bagus itu adalah kondisi tanahnya subur ya. Kalau kita lihat kondisi tanah itu subur, artinya mikroba-mikroba yang negatif ya, yang bisa menumbuhkan berbagai jamur-jamur yang mematikan, itu tersingkir ya. Artinya tanah itu sendiri ada mikroba-mikroba yang positif. Mikroba ini fungsinya adalah untuk memasak semua input yang masuk ke tanah atau masuk di uh, di atas permukaan tanah. Nah, jadi kalau kita bicara dari sisi itu, makanya pertemuan kita ketiga atau keempat saya lupa ya, kita bicara
yang menjadi kebutuhan dasar tanaman. Yang menjadi kebutuhan dasar tanaman adalah pertama air ya, air mineral atau air yang tidak terkontaminasi. Kalau air hujan bagaimana? Bisa, tapi kalau kebanyakan kan mengandung asam. Oke, nanti kita akan bahas tentang, kita pernah membahas tentang 5 kebutuhan dasar tanaman ya. Namanya kebutuhan dasar itu mesti dipenuhi. Mesti dipenuhi. Kalau tidak, tanaman itu bertumbuhnya kurang bagus ya. Dan tentu saja tadi bilang bahwa tanah yang subur itu tanah yang mengandung unsur hara atau mengandung unsur NPK yang alami atau mengandung unsur-unsur yang disebut dengan mikroorganisme positif dan sekaligus nutrisi yang ada di dalam tanah itu sendiri. Dan kedua, masalah tular penyakit ya untuk di dalam tanah itu ada. Itu prinsip. Oleh karena itu biasanya ada ya, saya belum menemukan secara lebih kuat tentang apa yang perlu dikondisikan. Kalau dulu saya pernah nanam cabai, itu namanya puradan. Puradan itu kayak semacam apa ya? Semacam pupuk dasar untuk membunuh mikroba yang negatif. Dan kemudian kita kasih pupuk kandang, lalu kita kasih pupuk kompos gitu ya. Itu namanya pupuk, ya boleh dikata pupuk dasar ya. Lalu ketika pupuk itu sudah diletakkan di dalam satu lubang ya, di mana kita akan menanam tanaman, lalu ditutup dengan tanah yang tadi di tanah. Jadi ketika tanaman itu ditanam di tadi yang mengandung input baik air, udara, juga nutrisi. Nutrisi itu pupuk ya tadi. Pupuk bisa dalam pengertian bisa pupuk kandang, tapi juga bisa pupuk cair, ya istilah sekarang ini namanya POC, pupuk organik cair ya. Nah, ibu bapak sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa tanaman itu pada dasarnya seperti manusia. Kalau kita terpenuhi kebutuhan dasarnya, seimbang, itu tanaman itu sehat dan kuat. Sama persis dengan manusia. Nah, banyak sekali kita kurang paham hal ini. Ya, oleh karena itu, kita sudah bicarakan pertemuan ketiga atau keempat bahwa perlunya kita memahami kebutuhan dasar tanaman. Nah, kita pernah juga membicarakan peran organisme, mikroorganisme. Jadi mikroorganisme adalah salah satu input. Nah, ini kita mulai masuk topik ya. Kita bicara masalah input organik farm, bukan farm, pertanian organik ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan input? Ini sebetulnya bahasa-bahasa yang apa namanya biasa aja. Input pertanian itu artinya yang dimasukkan ya, yang dimasukkan di dalam media-media tanam di tanah ya, yang dimasukkan. Artinya dalam input itu sesuatu yang dimasukkan sehingga tanaman itu bertumbuh baik dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, oleh karena itu salah satu input teman-teman adalah namanya mikroorganisme yang fungsinya adalah mengurai setiap apa
input-input atau apa yang dimasukkan di dalam media tanah. Contoh, ketika kita melihat dedaunan yang jatuh, lalu di situ secara alami ada yang namanya mikroorganisme alami. Itu untuk mempercepat proses fermentasi ya istilahnya pertanian. Jadi kalau kita mencoba kita makan sesuatu yang dimasukkan ke perut kita. Nah, kita tahu di situ ada proses namanya penghancuran, ada namanya proses alami di mana yang masuk dalam tubuh kita itu diolah. Bahkan sebelum dimakan pun diolah. Nah, tentu saja teman-teman, ini bicara mikroorganisme sebenarnya adalah berperanan untuk mengolah bahan-bahan yang ada atau yang dimasukkan ke dalam media itu, mempercepat proses proses fermentasi sehingga mudah dicerna oleh lahan dan dicerna oleh dan bisa menstimulasi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, makanya bicara input pertanian. Nah, ini kalau saya tulis itu bentar ya. Kalau dilihat dari sisi ini, input pertanian itu adalah input dimasukkan dalam pertanian supaya tanaman bertumbuh baik dan menghasilkan buah lebat. Yaitu karena kita bicara yang tadi adalah organic farm, yaitu bahan-bahan yang dimasukkan ke media tanam, ya. Media tanam itu sebenarnya bisa air, ya. Itu namanya pakai metode hidroponik, ya, atau yang disebut dengan aquaponik. Namun dalam konteks ini kita bicara dari sisi bagaimana memasukkan bahan-bahan yang itu ke dalam tanah, mikroorganisme dalam tanah. Nah, apa yang dimaksudkan ketika ada mikroorganisme dan ada segala sesuatu yang dimasukkan bahan-bahan yang alami ya, untuk kesuburan tanah juga bisa mengontrol hama tanpa menggunakan bahan kimia sintetis atau pestisida kimia sintetis. Teman-teman, sebenarnya dalam konteks pertanian, semua tanaman itu butuh bahan atau masukan yang namanya chemical. Tapi kimia yang alami. Kadang-kadang kalau kita bicara kimia itu seolah-olah itu adalah kimia yang pabrikan. Bukan. Jadi misalkan kita ngomong H2O, itu kan rumus kimia air. Jadi tetap tanaman butuh air. H2O itu kan rumus kimia. Lalu kita bicara masalah nitrogen. Itu kan bicara masalah juga unsur-unsur yang sangat diperlukan. Itu juga rumusnya N ya. Tapi yang saya maksudkan dalam konteks ini, kita bicara nitrogen yang alami. Nah, dalam konteks yang saya maksudkan teman-teman, bahan tersebut pupuk organik cair ya. Maksudnya saya di kebun ini membuat POC, dedaunan yang ada di kebun, saya cacah, misalkan daun bambu ada di sini banyak, daun juga batang-batang pisang saya cacah, juga yang hijau-hijau seperti markisa, itu saya sebenarnya lebih suka daun Afrika. Daun Afrika itu lebih nitrogennya banyak ya, untuk proses pertumbuhan. Nah itu diambil dari alam. Kita nggak usah beli sebenarnya kalau kita tahu. Bahkan teman-teman, ya kalau kita bicara NPK yang dijual ada 6, ada itu saya lupa itu 666 atau apa 6666 itu
Itu satu proses yang dibuat secara kimia sintetis. Nah, saya maksudkan kita diskusi ini adalah saya merekomendasikan kita bergerak dalam pertanian organik ya, organik yang alami, yang ada di alam sekitar ini. Sebenarnya lengkap. Saya semakin yakin bahwa alam mengajarkan satu fakta kebenaran atau fakta ilmiah. Coba contoh, satu tadi saya ngomong tentang pohon itu dihidupi dari daun yang jatuh sendiri. Saya juga lihat pohon, saya juga praktek pohon apa namanya mangga. Ketika jatuh banyak daunnya saya taruh di pinggir sejauh akar itu, dan itu ya puji Tuhan ya bahwa tanaman yang kami rawat buahnya terus menerus dan bagus ya, dan buahnya manis banget. Nah, teman-teman, jadi kalau kita bicara organic farm, pertanian alami itu adalah bahan-bahan sebenarnya sudah tersedia tanpa tanpa tambahan pun bisa. Misalkan kan sekarang ada konteks yang disebut dengan uh, apa namanya ditambahin yang namanya EM4, itu mikroorganisme yang dibuat pabrikannya. Uh, saya sebagai orang yang bergerak di bidang organic farm, saya tidak menolak. Namun sedapat mungkin yang ada di lingkungan kita. Saya udah nyoba 4 drum kecil itu bekas bekas wadah itu tak pakai, dan airnya itu menjadi POC, pupuk organik cair, yang namanya adalah kalau di sini namanya lindi, pupuk cair lindi. Nah itu untuk kami praktekkan untuk tanaman bagus, itu namanya POC. Namun POC itu kan sebetulnya antara campuran dedaunan yang dirajang, antara gedebok, ya tahu gedebok, pisang itu ya, dihancurin, dikasih air di situ, udah biarkan aja. Dan itu menimbulkan cairan yang kita bisa taruh di botol, kita taruh di luar agak dijemur supaya tidak bau ya. Nah, masalahnya gini, uh, saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan banyak rumah-rumah tangga yang menolak bukan bau. Namun kalau kita tidak pengen bau, gampang, dikasih aroma-aroma namanya ekoenzim, dikasih kulit-kulit buah yang itu tidak apa-apa, itu baunya tidak menyengat. Tapi kalau hanya dedaunan, debok atau daun-daun yang jatuh di rajang, di di kecil-kecil ya, potong kecil-kecil gitu, itu memang agak berbau. Tapi sebenarnya dalam sisi ilmiah, entah bau atau tidak, tapi unsurnya alami, itu bagus. Jadi dalam konteks ini namanya apa namanya input pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu selain airnya bisa dipakai untuk memupuk tanaman kita, namun juga ada ampasnya. Nah, nanti itu ampas itu bisa berubah menjadi apa namanya kompos ya, kompos. Nah, disarankan kompos itu sebenarnya nutrisi untuk tanaman juga, biasanya untuk pupuk dasar ya. Tapi ada namanya kompos kering dan ada kompos basah. Tapi kompos basah sejauh teman-teman, kompos itu kalau membuat ibu bapak lihat di lahan pertanian, biasanya ditaruh di apa namanya di hamparan tanah atau di apa gitu, dibolak-balik di apa diaduk-aduk dibolak-balik. Itu secara teori itu justru menghilangkan namanya nutrisi. Nutrisinya berkurang banyak. Jadi yang bagus adalah tanpa dibolak-balik tipis, nanti dia akan menjadi humus sendiri. Nah,
Teman-teman pernah nggak memikirkan tentang rumput? Rumput itu, coba rumput dipotong, kalau mau praktek ya, rumput dipotong, rumput-rumput yang hijau itu dipotong, kalau dicabut, akarnya dibuang. Tapi saran saya, dirapikan saja, diambil, dipotong, lalu ditaruh di hamparan tanah yang kosong, lalu tutup tanah sedikit, tutup tanah sedikit, biarkan saja. Mungkin secara secara teori lama 3 minggu itu akan menimbulkan mikroba, dan di bawah tadi rumput yang kita potong kita taruh di tanah lalu ditutup dengan tanah tipis saja, tanahnya menjadi subur. Jadi sampah jangan dibuang. Sampah itu, sampah, rumput jangan dibuang. Dirapikan, ditata, bisa berguna untuk pupuk, ya, pupuk secara alami. Saya sudah praktek bagus ya. Jadi saya ngomong ini terus sebenarnya atas dasar pengalaman saya terjun di pertanian beneran. Apakah di selain rumput sampah-sampah daun bisa? Bisa. Yang penting daun itu ditaruh di tanah, lalu diuruk tipis saja. Jangan dibolak-balik. Karena kalau kita dibolak-balik, itu unsur nutrisinya kurang. Jadi kalau kita dalam konteks ilmu gizi ya, saya kadang-kadang diajarin oleh anak saya sendiri yang memang jurusan jurusan pangan ya. Pak, makanan itu kalau dimasak berkali-kali, diingetin ya, diangetin gitu, itu gizinya hilang. Itu tinggal sampah, Pak. Ya, saya apa tapi masih enak? Iya enak, tapi sudah nggak ada gizinya. Sama dengan masalah sampah atau apa sampah sampah daun yang ditumpuk dibolak-balik itu kena cahaya matahari itu nutrisinya hilang, tinggal dikit ya. Jadi konteks untuk tanaman kehilangan nutrisi. Teman-teman, jadi kalau kita bicara gizi, jadi tanaman sama dengan manusia. Jadi kalau kita kasih gizi yang bagus, itu juga hasilnya bagus. Nah, itu tadi bicara masalah mikroorganisme sebagai input pertanian. Juga ada namanya dedaunan atau pupuk kompos ya, atau pupuk cair ya, POC. Atau juga yang disebut dengan apa namanya mulsa sekarang ya, masukkan mulsa yang apa namanya tahu mulsa. Mulsa itu kalau kebanyakan petani memakai mulsa ini kayak plastik yang atasnya eh, apa kayak bercahaya gitu. Itu di toko-toko pertanian punya namanya mulsa. Namun dalam konteks ini saya mengajak kita untuk memakai mulsa alami. Jadi mulsa alami itu adalah misalkan jerami, sekam, atau dedaunan kita taruh di atasnya aja. Di atasnya media atau media tanam, kita taruh di atasnya. Di tanah yang kita tanamin tadi. Itu secara lambat-lambat laun, dia akan menjadi penutup. Penutup sekaligus nanti akan menjadi pupuk. Jadi itu namanya mulsa alami, bukan dari plastik itu ya. Jadi ini sepertinya sederhana sekali sebenarnya. Jadi kita nggak perlu keluar uang untuk beli mulsa. Ya memang dulu saya pernah praktek pakai mulsa ya, mulsa plastik itu ya, yang kayak perak-perakan gitu ya, hitam dan perak-perakan. Tanam sapi memang bagus juga, tapi kan keluar uang untuk beli mulsa itu lumayan mahal. Nah, saya sarankan teman-teman untuk memakai mulsa alami seperti tadi ya, eh, dedaunan yang jatuh, jerami itu ya apalah itu yang di sawah-sawah itu nggak usah dihancurkan nggak apa-apa, ditaruh di atasnya aja lahan di mana kita menanam. Itu secara nggak langsung dia
menutup tanah di mana tanah itu terjaga kelembapannya sehingga tanaman itu akan bertumbuh dengan baik. Tadi saya katakan seperti yang pernah kita diskusikan bahwa eh, kebutuhan dasar tanaman diantaranya air ya, lalu mikroorganisme, tapi mikroba itu tidak perlu kita ciptakan sendiri, ada secara alam. Contoh sebenarnya yang namanya mikroba itu proses menghancurkan bahan untuk menjadi makanan tanaman itu sendiri. Lalu teman-teman, kalau kita bicara dari sisi input pertanian ini, kita penting kita untuk paham. Karena kalau kita tadi bicara masalah kompos itu kan kalau di, di pabrik ya, ada yang kompos itu dibolak-balik, dikasih pencahayaan, dan macam-macam akhirnya di-pack ya, dijual di pasar. Nah sebenarnya saran saya bisa buat sendiri. Nah kompos itu sebenarnya sederhana. Udah sampah yang ada di dedaunan yang jatuh, coba taruh di tanah, lalu dikasih tanah sedikit di atasnya. Itu otomatis menjadi kompos alami tanpa kita harus membolak-balik ya. Justru gizinya akan utuh kalau kita taruh seperti itu. Nah, teman-teman, lalu uh, ini kita akan segera akhiri. Nanti kita bisa berdiskusi yang mau bertanya. Tujuan untuk apa? Tujuan input pertanian yang alami ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, jelas ya. Lestari, tanah itu lestari dan tidak rusak. Ya memang zaman sekarang itu serba orang cenderung untuk mencari lebih cepat ya. Apa-apa serba instan. Oke. Sedang tak pelajari kecepatannya. Namun paling tidak yang sifatnya ini adalah tujuan daripada input pertanian alami itu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk meningkatkan ya. Lalu tujuan yang kedua adalah tidak merusak lingkungan. Pencemaran pupuk kimia sintetik ya. Bapak Ibu sekalian kalau di sawah ditabur dengan apa namanya? Pupuk apa namanya? Urea ya atau yang dari pabrikan. Itu secara nggak langsung tanah di situ apa namanya ya? Ada kan namanya kalau di sawah itu ada bedeng-bedeng. Ada di situ ada saluran air. Nah, apa namanya? Satu yang terjadi adalah proses-proses yang urea misalkan ya, itu memengaruhi tanah sekitarnya. Apalagi hujan gini ya, itu mengalir, itu bisa menjadi meracuni tanah-tanah di sekitarnya. Artinya tujuan kita organic farm ini dimaksudkan untuk menjaga tanah tidak tercemar. Nah, lalu tujuan yang ketiga adalah untuk keseimbangan ekosistem. Ibu Bapak contoh ya, rumput itu jangan dibuang. Sekali lagi, rumput jangan dibakar. Kan banyak orang yang rumput itu dikasih obat supaya cepat mati. Itu itu menurut saya kurang paham. Coba Ibu Bapak, ekosistem itu gini. Kalau di suatu lahan di mana atau di suatu area itu rumputnya bagus dan ditata rapi dan ada tanaman-tanaman, itu sistem iklim ya, itu nggak panas. Jadi menjadi apa penyeimbang climate change sekarang ini kan karena memang nyaris ya rumput-rumput hilang diganti rumput sintetis apa rumput yang palsu. Nah itu kayak bagi saya dagelan itu saya bilang gitu. Saya lihat di temanku hijau banget, ternyata deketin bukan rumput tapi bukan rumput beneran tapi rumput sintetik kayak dari plastik atau apa gitu. Kembangnya juga bagus-bagus, tapi tak deketin, kembangnya kembang
imitasi. Jadi ini adalah satu mengganti yang alami menjadi sintetik ya. Ya monggo aja, tapi saya maksudkan kalau kita mau bicara keseimbangan ekosistem, mari tanah kita kelola, rumput kita kelola, daun kita kelola, menjadi ekosistem, menjadi salah satu masukan makanan nutrisi bagi tanaman. Nah, ini hasil yang kita harapkan terakhir. Dengan kita mengembangkan pertanian yang alami, mudah, murah, dan berkesinambungan, yang sudah saya ceritakan tadi, itu panen hasil tanaman yang sehat dan berkualitas. Saya nanam di sebelah itu nanam pepaya, banyak orang rebutan. Aku beli Pak, beli Pak. Kenapa sih? Manisnya enak banget Pak. Wah, saya bilang, oh ya Bu, puji Tuhan Bu. Banyak sekali pohon waktu saya nanam pepaya ya, salah satu dalam gambar itu kan pepaya ya. Itu katanya enak banget, beda dengan di pasar. Juga saya nanam pisang, katanya pisangnya enak daripada di pasar. Bedanya apa sih? Hasil dari tanaman pertanian organik ya, itu jauh berkualitas dan lebih sehat. Nah, malam hari ini kita bicara tentang input pertanian di antara mikroorganisme yang ada di alam. Atau kita buat sendiri juga bisa. Dulu saya sarankan memakai terasi bisa, memakai gula, memakai kalau ada IM4 plus mulase, mulase ya itu dari gula ya, itu bisa untuk sebagai mikroorganisme. Fungsi mikroorganisme, saya ulang lagi, itu untuk proses fermentasi semua bahan-bahan yang organik bisa lebih cepat diolah menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, tentu saja sekali lagi hasil yang selain input input mikroorganisme, tapi juga pupuk yang kita olah di alam yang ada, lalu juga mungkin juga input yang selain itu diperlukan satu iklim ya, suasana yang imbang di daerah di mana kita bertanam. Jadi tidak rekayasa harus ini itu kadang-kadang itu sebetulnya baik teknologi, tapi biayanya mahal, high cost ya. Saya sarankan menggunakan iklim yang ada di lokasi. Memang kalau kita bicara sayur mayur, itu memang kebanyakan di pegunungan karena iklimnya pas. Kalau kita bicara buah-buahan kayak di Cirebon ini yang paling bagus buah-buahan yang tinggi ya, seperti pepaya oke, bagus, seperti pisang bagus karena butuh fotosintesis dari matahari yang bagus. Bandingkan termasuk mangga. Ya mangga itu di Cirebon, di Indramayu ini mangganya enak-enak karena apa? Full panasnya. Nah, ini dalam pengertian ini adalah sesuai dengan konteks iklim dan konteks di mana dia bisa bertumbuh dengan baik. Namun apakah bisa direkayasa? Bisa. Hanya kadang-kadang diperlukan biaya yang mahal. Sementara saya mengajarkan di sini, kita memberikan topik ini supaya semua kita bisa melakukan karena mudah, murah, efektif, dan berkesinambungan. Semoga bahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memikirkan ketahanan pangan di lingkungan kita, ketahanan pangan di masyarakat kita, bahkan dalam konsep yang ideal, kita berpartisipasi untuk ketahanan pangan secara nasional. Saya kira gitu, Ibu, Bapak sekalian. Amin. Cukup. Sekian. Mari sekarang kita mengadakan diskusi atau tanya jawab. Amin. Bu Parita, stop.